Assalamualaikum, salam sejahtera, halo semua. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk subbab 3.1. Kali ini merupakan bagian kedua, yaitu kita akan membahas tentang titik ekstrim fungsi. Ada dua jenis titik ekstrim fungsi, yaitu titik maksimum dan titik minimum. Suatu titik C, Fc disebut titik maksimum lokal dari fungsi f jika Fc selalu lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap x yang ada di AB. Suatu titik C, Fc disebut titik minimum lokal dari fungsi f jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap x yang ada di selang AB. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik maksimum lokal adalah titik yang lebih tinggi atau minimal sama dengan jika dibandingkan dengan titik-titik di sekitarnya. Begitu pula titik minimum lokal itu adalah titik yang lebih rendah atau minimal sama dengan titik-titik di sekitarnya. Selain itu, kita juga punya istilah titik maksimum global dan titik minimum global. Titik maksimum global adalah titik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan semua titik yang ada pada domain yang diberikan. Kemudian, titik minimum global adalah titik paling rendah jika dibandingkan dengan semua titik yang ada pada seluruh domain yang diberikan. Sebagai ilustrasi, berikut kita punya fungsi fx yang berwarna merah ini yang misalkan hanya terdefinisi untuk selang tutup D sampai E. Jadi domain yang diberikan hanya D sampai E ini. Dan selangnya tutup, artinya di D dan di E fungsinya nilainya ada. Nah, kemudian kita namai di sini titik-titiknya. Di sini ada titik A, B, C sampai titik H. Nah, kita perhatikan untuk titik A, C, E, dan H itu adalah titik-titik yang letaknya atau memiliki nilai fungsi lebih tinggi atau lebih besar daripada titik-titik di sekitarnya. Contohnya misalnya di sini kita punya titik C, perhatikan titik C ini tepat di sini itu posisinya lebih besar ya atau lebih tinggi dibandingkan titik-titik yang ada di dekatnya, di kanan dan di kirinya yang letaknya dekat gitu. Kemudian jadi kita bilang bahwa titik A, C, E, dan H ini adalah titik maksimum lokal. Begitu pula untuk titik B, D, dan G, itu kita perhatikan titik-titik ini jika dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, titik-titik di sekitarnya itu letaknya lebih rendah. Maka B, D, dan G ini adalah titik minimum lokal. Sedangkan untuk H, ini kita punya titik yang paling tinggi di antara semua titik yang ada pada selang tutup DE ini. Maka titik H disebut titik maksimum global. Begitu pula titik G adalah titik minimum global. Selanjutnya, untuk grafik yang tadi, kita akan melihat bahwa titik maksimum dan titik minimum atau titik ekstrim itu bisa jadi merupakan titik ujung selang. Di sini contohnya adalah titik A dan titik H merupakan titik-titik ujung pada selang ini. Kemudian bisa juga merupakan titik pada saat turunannya bernilai 0. Contohnya di sini kita punya titik B, C, D, dan G. Walaupun memang tidak semua titik yang turunannya 0 itu merupakan titik ekstrim ya atau maksimum dan minimum. Contohnya di sini kita punya titik F, di situ turunannya 0 tetapi memang dia bukan titik maksimum ataupun minimum karena tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Atau juga kita bisa punya titik maksimum minimum itu merupakan titik saat turunan pertamanya tidak terdefinisi. Contohnya di sini adalah titik E. Di sini kita punya pada titik E fungsinya lancip gitu ya, sehingga di titik E turunannya itu tidak terdefinisi. Kemungkinan-kemungkinan jenis titik pada titik maksimum atau titik minimum tadi kita namakan dengan titik kritis. Jadi titik kritis atau calon titik maksimum atau minimum dari fungsi f itu ada 3. Yang pertama, titik ujung selang. Jika memang fungsinya diberikan pada suatu selang tertutup, misalnya selang AB. Nah, yang kedua adalah titik stasioner, yaitu titik pada saat turunan pertamanya, yaitu f aksen x itu bernilai 0. Kemudian yang ketiga adalah titik singular, yaitu
pada saat turunan pertama f aksen x itu tidak terdefinisi. Nah, seringkali jika kita diberikan suatu fungsi yang tidak didefinisikan pada suatu selang tutup ya, jadi selangnya tidak diberikan, maka dalam kasus itu kita hanya bisa mencari titik stasioner atau titik singular. Jadi titik ujung selang tidak ada jika memang selang tutupnya tidak diberikan. Selanjutnya, kita akan melihat kriteria dari titik maksimum lokal. Perhatikan gambar berikut. Di gambar ini, kita punya fungsi f(x) di mana nilai turunan di titik C itu bernilai 0. Kita lihat di sini di C, titik stasioner C-nya, yaitu garis singgungnya merupakan garis yang datar, sehingga gradiennya itu 0. Nah, kita lihat di sebelah kiri dari titik C ini, fungsinya naik. Turunan pertamanya itu lebih dari 0, f aksennya lebih dari 0. Kemudian di sebelah kanannya, itu fungsinya turun. Ya, f aksennya kurang dari 0. Sehingga titik C ini adalah titik yang lebih tinggi daripada titik-titik di kiri dan kanannya. Begitu pula jika misalkan kita punya titik C-nya adalah titik singular atau titik di mana fungsi tidak punya turunan ya, tidak terdefinisi turunannya. Di sini kita lihat di titik C fungsinya itu lancip. Nah, tetapi kriterianya ternyata sama. Titik C ini merupakan titik yang paling tinggi jika di sebelah kirinya fungsi naik dan di sebelah kanannya fungsi turun. Nah, maka kita katakan titik maksimum lokalnya dari fungsi ini terjadi di C jika terjadi perubahan tanda f aksen x dari kiri ke kanan, yaitu perubahan tandanya dari positif ke negatif. Yang tadinya fungsi naik, kemudian di kanannya menjadi fungsi turun. Sebaliknya, untuk titik minimum lokal, di sini misalkan kita punya C itu adalah titik stasioner juga ya, titik saat turunannya bernilai 0, sehingga garis singgungnya ini datar. Di sini kita lihat di sebelah kirinya fungsi turun. Turunannya dari fungsi tersebut bernilai kurang dari 0. Lalu di sebelah kanannya fungsi naik. Turunan pertamanya bernilai positif. Nah, maka titik C ini berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Begitu pula untuk kasus jika C ini adalah titik singular, titik pada saat fungsinya tidak punya turunan ya, atau turunannya tidak terdefinisi. Maka kriterianya pun sama, di sebelah kirinya fungsi turun, di sebelah kanannya fungsi naik. Nah, jadi kita katakan si titik C ini titik minimum lokal jika terjadi perubahan tanda dari kiri ke kanan, yaitu dari f aksennya bernilai negatif menjadi f aksennya bernilai positif. Nah, selanjutnya jika kita punya di sini titik C itu adalah titik stasioner pada saat turunannya bernilai 0, tetapi di kirinya itu fungsi sedang naik, lalu di kanannya fungsi naik juga. Jadi tidak terjadi perubahan kemonotonan fungsi, ya. Fungsinya naik di kiri, lalu fungsinya juga naik di kanan. Maka kita lihat di sini di C itu bukan merupakan titik ekstrem, baik minimum maupun maksimum. Begitu pula untuk C yang misalnya merupakan titik singular ya. Di C ini turunan pertamanya tidak terdefinisi. Di sini kita lihat garis singgungnya malah vertikal begitu ya. Kita lihat di sini di kirinya fungsinya juga sedang naik, di kanannya fungsinya juga naik. Maka kita bisa melihat bahwa C ini bukan titik ekstrem, bukan maksimum maupun minimum. Jadi, kalau tidak terjadi perubahan tanda pada f aksen, maka XC itu bukan titik maksimum maupun minimum. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka untuk menentukan titik ekstrim lokal, kita bisa melakukan uji turunan pertama. Misalkan C, FC adalah titik stasioner atau titik singular. Kita ingat kembali titik stasioner adalah titik pada saat fungsi memiliki turunan bernilai 0. Sedangkan titik singular adalah titik pada saat turunan fungsi tidak terdefinisi. Nah, di sini, maka titik tersebut merupakan titik maksimum lokal jika kita punya di daerah sebelah kiri titik C ini, itu turunan fungsinya bernilai positif, sedangkan di sebelah kanannya turunan fungsinya bernilai negatif.
Ini ilustrasinya yang tadi, ini titik C. Kita punya di sebelah kirinya fungsinya sedang naik, di sebelah kanannya fungsinya turun. Maka di C ini tentu saja titik maksimum lokal. Begitu pula sebaliknya, titik minimum lokal, jika di sebelah kirinya itu turunan fungsi bernilai negatif dan di sebelah kanannya turunan fungsi bernilai positif. Ilustrasinya di titik C ini, sebelah kirinya fungsi turun, ya, di sebelah kanannya fungsi naik. Maka di C ini adalah nilai fungsinya itu lebih rendah daripada tetangga-tetangganya. Kemudian, maka titik FC tersebut bukan titik ekstrim jika tidak terjadi perubahan nilai F aksen. Misalnya di sini di sebelah kirinya bernilai positif, di sebelah kanannya juga bernilai positif, atau fungsi sedang naik dua-duanya, maka C ini bukanlah titik maksimum atau minimum. Begitu pula jika di sebelah kirinya fungsi turun, di sebelah kanannya juga fungsi turun, maka di C ini bukanlah titik maksimum atau minimum. Nah, untuk contoh soal, yang pertama misalkan tentukan semua titik ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 7 beserta jenisnya. Nah, ini sebetulnya adalah soal yang sama dengan soal pada video sebelumnya, di mana kita menentukan kemonotonan fungsi. Nah, untuk menjawabnya caranya hampir sama, kita cari turunannya, lalu kita cari, ini titik stasioner adalah titik pada saat turunannya bernilai 0, jadi titik stasionernya ada 2, min 2, dan 1. Nah, sedangkan fungsi ini tidak memiliki titik singular, karena f aksennya selalu kontinu. Nah, sama seperti kemarin kita gambarkan kedua bilangan ini, kedua titik stasioner ini pada garis bilangan real. Lalu kita cek di masing-masing selang, ternyata di selang sebelah kiri dari min 2 itu fungsinya naik, ya, f aksennya bernilai positif. Lalu di sebelah kanannya, di sebelah kanan min 2 itu fungsi sedang turun, f aksennya bernilai negatif. Begitu pula di sebelah kanan dari 1 fungsinya naik lagi. Nah, maka kita perhatikan di sini f aksennya lebih besar dari 0, di kirinya min 2, lalu di kanannya min 2, f aksennya kurang dari 0. Ya, begitu pula untuk yang titik 1, di sebelah kirinya itu f aksennya kurang dari 0, di sebelah kanannya lebih dari 0. Maka kita katakan di min 2 ini tentu saja adalah titik maksimum lokal. Sedangkan di min 1 ini adalah titik minimum lokal. Contoh yang kedua, tentukan semua titik ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dibagi x min 2 beserta jenisnya. Untuk menjawabnya, kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu turunan pertamanya, lalu kita cari titik pada saat turunan pertama ini bernilai 0. Ternyata titik stasionernya diperoleh 0 dan 4. Ada 2 titik stasionernya. Kemudian kita lihat bahwa fungsi turunan ini juga tidak kontinu atau tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Tetapi memang X sama dengan 2 ini memang bukan domain fungsinya, ya. Jadi F2 pun tidak terdefinisi, apalagi F aksennya. Gitu. Jadi dia bukan titik singular. Nah, maka kita hanya punya dua titik kritisnya, begitu ya, yaitu 0 dan 4. Nah, kita cek ternyata di kirinya 0, tanda untuk F aksennya itu positif, ya, F aksennya turunannya bernilai positif. Di sebelah kanannya 0 itu negatif. Begitu pula di sebelah kirinya 4, itu tanda untuk F aksennya negatif, dan di sebelah kanannya itu positif. Nah, maka kita katakan X sama dengan 0 itu adalah titik maksimum lokal, sedangkan X sama dengan 4 itu adalah titik minimum lokal. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk subbab 3.1. Semangat belajar!